mengenai permasalahan mungkin tentang dari wawancara dan observasi kami di TPA Arauda. Baik, sebelumnya saya Isa Elfamiana ST dengan NIM 2202055 dan saya Elviana NST dengan NIM 2202208 dan saya Anissa Rafila Iqbal dengan NIM 2202130 dan saya Aisyah Pustiani dengan NIM 2202001. Baik,
observasi dan wawancara kami pada tahap 1 dan tahap 1, 2, dan 3 pada TPA Arauda. Kami dari kelompok 2 memiliki tugas masing-masing. Saya sendiri bertugas sebagai pewawancara, dan saya sebagai pengambil dokumentasi, dan saya sebagai pemberi saran dan solusi, dan saya sebagai notulen untuk mencatat dan informasi. Nah, kan kita ini sudah melakukan observasi nih. Observasi kita itu ada terdiri dari 3 tahap. Pasti dong kita ada masalah nih dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jadi di tahap 1, apa nih permasalahan yang ada tuh? Menurut saya ini permasalahannya tuh mungkin kayak pada saat kita kan tahap 1 itu kita lakuin wawancara gitu kan. Nah terus pas wawancara tuh kayak pertanyaan kan kita ada nanya tuh dilakuin portofolio enggak untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Terus kata ibunya tuh ada dilakuin penilaian itu katanya ada. Nah terus pada saat kita jumpa lagi nih sama ibu tuh kayak kita tanya lagi nih pas kita mau minta penilaiannya tuh kata ibunya tuh nggak ada gitu. Jadi kayak beda gitu kata-katanya kayak di wawancara tuh beda sama waktu kita mau minta penilaiannya gitu. Berarti ada perbedaan gitu antara ucapan itu sama yang kita minta sebelumnya ya. Terus ya ada juga permasalahannya ketika kita mau pergi observasi nih kan kita kan cek ibunya dulu, kadang ibunya datang kadang enggak, jadi kita tuh kayak nggak akurat gitu loh untuk mengambil informasi gitu karena ibunya sibuk kan. Iya kayak susah gitu waktu ibunya tuh gitu kan, waktu kayak kita nanya waktu ini tuh bisa nggak putus ke ibunya tuh ibu nggak ada di TK, anaknya tuh gini undur terus kan ya, kendala waktu juga ada sih, boleh susah juga dihubungi gitu selaku capsek, jadi ya kita maklumnya aja ya waktu susah dihubungi. Terus ya di tahap 2 nih apa aja itu lagi permasalahannya? Misalnya untuk tahap 2 itu mungkin kayak masih kayak sama ya kayak yang tadi waktu ibunya gitu kan, kayak untuk waktu itu apalagi waktu kita kan tahap 2 itu kita mau kasih solusi itu sama ibu tuh, terus kayak ibunya itu waktunya tuh kayak sedikit gitu waktu itu, jadi kayak kita cuman nggak dapat untuk mengambil video kan, cuman kayak dapatnya itu waktu kita udah siap kita kasih solusi itu cuman bisa ngambil fotonya aja gitu kan. Jadi kayak nggak ada dokumentasi dalam bentuk videonya kita gitu untuk buatnya. Iya juga pas ini kita mau ini ibunya cek kan untuk bisa zoom gitu mau cari informasi, jadi ibunya kayak kan ada baby jadi kayak susah gitu kan untuk ngurus ini itu, jadi kata dia kan kita nggak bisa zoom gitu kan. Ya mungkin kayak kita maklumin juga karena ibunya baru bisa mengajarkan. Iya ada baik ada yang jadinya. Berarti itu juga sudah termasuk dalam kendala dong pas kita ya kan kemarin juga ada nggak sih pas kita mau minta kayak kan ibu tuh kita nggak minta kayak portofolio, nah ibu tuh kayak ngirimnya tuh cuman untuk usia berapa sih kemarin tuh? Ya untuk anak KB, padahal kita kan perlunya untuk anak 0 sampai 2 tahun untuk anak TPA, ternyata tidak ada nggak ada ternyata itu kayak perbedaan gitu kan, ada bedanya gitu lah kayak yang dari wawancara sama yang kita minta langsung tanpa wawancara gitu. Terus kalau untuk yang tahap ketiga nih ya, tahap 3 ini apa sih permasalahan yang kayak menurut kalian dapatin gitu loh waktu kita ngelakuin observasi gitu? Ini pas kita kan kayak udah datang nih ke situ pas ibunya mau ngajar, jadi kayak kita tuh nggak diiniin dulu, nggak mengganggu anaknya pas proses belajarnya gitu kan, jadi tuh kayak kita lagi nunggu di luar gitu kan, jadi nggak terlalu melihat interaksi aspek bahasa anaknya gitu, jadi pas anaknya istirahat kan, nah siap istirahat baru kita kayak siap udah makan anaknya, siap itu baru kita dibolehkan untuk ke lihat anaknya gitu, baru dibolehin berinteraksi. Padahal seharusnya kan yang kita lihat itu interaksi guru
ibunya sama anaknya Iya. gitu loh. Tapi gurunya itu ngebolehin kita pas jam istirahatnya, Iya. itu di sana sih permasalahannya. Ya kayak kita tuh cuma dapat kayak kitanya yang berinteraksi Iya. gitu kan sama anaknya, bukan kayak kita nggak nengok interaksi anak sama gurunya. Iya, jadi kayak lebih ke kitanya harus berinteraksi kayak ngajak aja ngomong biar nengok aspek bahasanya gitu kan. Terus permasalahan yang kita dapat di TK itu paling Kalau yang permasalahan itu kayak nggak ada portofolionya gitu kan, untuk anak 0 sampai 2 tahun itu nggak ada portofolionya. Jadi kayak di situ tuh mungkin ya kita bener nggak sih ibunya bilang kayak langsung ngirim ke orang tuanya Iya. gitu harian langsung gitu. jadi kayak nggak ada gitu loh, misalnya kayak kita kayak kemarin kan kita udah minta tuh portofolio untuk aspek bahasa tahun lalu kata ibu itu nggak ada gitu kan, nggak ada, jadi kayak nggak ada gitu portofolionya gitu loh di TPK itu gitu. Ya kita apa nggak ada nih kayak kita ngasih saran ke TPA udah itu. Oh, saran kita masing-masing Iya. ya. Sarannya kalau misalnya menurut saya sendiri itu, kalau misalnya untuk saran itu mungkin kayak mungkin bisa diadain gitu portofolionya gitu. Kayak ada mungkin rekapan portofolio bahasa anak itu misalnya kayak dalam bentuk videonya gitu. Sehingga kayak kita tahu nih perkembangan anak ini bahasanya gimana gitu. Itu gimana sih ya? Sama kalau menurut saya juga sama pendapatnya yang dari Ella, kayak kan jadi atau dikirim ke orang tuanya gitu kan, jadi orang tuanya tahu kayak gimana aspek perkembangan bahasanya gitu dari tahap ini gitu. Nah kan menurut saya juga sama kayak pendapat yang dibilang Ella tadi, karena dengan melalui video itu anak di mana orang tua juga kan bisa dapat melihat secara langsung gitu kan tahap perkembangan bahasa anaknya gimana, terus nanti Kayak kan kalau misalnya orang tuanya lihat itu kan bisa tuh kayak kita bantu orang tuanya itu di rumah bisa bantu stimulasi gitu kan. Kalau misalnya kayak oh kayaknya perkembangan bahasa anaknya itu kurang gitu, cuman kayak di situ kan belum ada gitu, dan itu sih makanya kita kasih solusinya biasa videonya itu gitu kan. Iya guys. Nah teman-teman kan kita udah nih kan ngelakuin apa sih kesan dan pesan kita gitu waktu kita di TPA itu gitu, kayak gimana kesannya kita gitu, yang kesan yang kita rasain dari mungkin kayak udah dari 3 tahap kita ini kan, jadi kayak apa sih kesannya kita gitu.
bebasin juga, tapi diawasi juga lah sama gurunya kita. Jadi kita merasa nggak apa ya, terbebani atau tertekan gitu lah, kita bisa lepas gitu lah interaksi sama anak. Jadi kita kayak agak nyaman gitu nggak sih kalau sering di situ. Ya. Baiklah, mungkin sekian podcast dari kelompok 3 terkait dari observasi dan wawancara pada tahap 1, 2, dan 3 di TPA Rauda. Kami mohon maaf apabila dari podcast ini ada kata-kata kami yang salah atau kurang berkenan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.